sebagai tuntunan, tatanan, tontonan, dan ini semuanya akan mengandung filsafat yang adil itu. Sehingga jangan menganggap enteng ini para wali dulu bahwa penyebaran agama Islam melalui pedalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam budaya bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Di siang ini alhamdulillah saya kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Dia adalah sebagai tokoh pewayangan. Siapa dia? Ki Haji Sucipto Sabdo Utomo. Gini Pak, silahkan perkenalkan nama Bapak dan profesi Bapak. Terima kasih dari rekan kami yang punya channel YouTube. Di sini saya perkenalkan, nama saya asli Sucipto. Itu mulai lahir. Saya dilahirkan di desa dan pegunungan, yaitu daerah Trenggalek, tepatnya dusun Kedekan, desa Wonoanti, kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Kami setelah selesai sekolah, kami merantau ke Surabaya sampai akhirnya di Pasuruan. Sebelumnya kami bekerja sebagai bangunan, ya akhirnya meningkat jadi tukang kayu karena versi saya adalah STM pembangunan. Akhirnya kami terakhir ada di Pendopo Kabupaten Pasuruan. Kami di situ diterima jadi pegawai. Waktu itu tahun 79 April kami dijadikan yaitu tenaga kasar. Istilahnya ya sebagai ngepel, nyuci dan lain-lain. Gaji pada waktu itu saya 9.000 rupiah. Pada waktu itu saya ikut Bapak Bupati Diteng Suyoto almarhum. Jadi di Pendopo Kabupaten itu kami ikut belajar nabuh dan belajar jalan. Pada waktu itu ada pepadi yang waktu itu Pak Bambang Sakri itu memberi sepertinya ini latihan, yaitu latihan. Dan waktu itu saya memang betul-betul getol ikut belajar mendalang. Dan waktu mendalang itu jumlahnya 11 orang yang sampai sekarang ini yang jadi sering tanggapan akhirnya saya. Jadi sebelumnya saya ini memang bukan versi dalang. Saya bukan keturunan orang dalang. Kalau bapak saya hanya seniman di Trenggalek, ibu saya Sri Pacitan. Itu bapak saya, kakek saya mungkin waktu itu saya sudah tidak menangi. Itu Mbah Tanu Durwiryo, mungkin Mbah Buyut saya juga asli dari Solo, tidak tahu. Yang penting akhirnya saya punya keturunan keinginan jadi sebelumnya itu saya tidak ingin jadi seorang dalang, tapi hanya penabuh saja. Lama-lama akhirnya kami
bisa mulai dalang. Dan dalang itu istilahnya tidak langsung bisa, itu tidak ya. Dulu pertama ya padet 6 sampai habis, nanti kita sambung padet nyongo sampai selesai, terus padet muro itu sampai selesai. Sebetulnya saya ini juga ini sambil nyantri gitu loh. Mengapa Bapak memilih untuk profesi sebagai dalang? Kok tidak memilih jadi pengusaha ataukah nelayan? Kok memilih jadi profesi sebagai dalang? Mengapa? Sebetulnya saya ini sebagai dalang ini bukan profesi. Kami sebagai pegawai negeri. Jadi ikut Pak Bupati itu akhirnya jadi pegawai negeri. Jadi saya sekarang purna tugas tahun 2017. Oh iya. Sebelum pensiun ya ini kami ya, dalang saya troli, istilahnya saya tekuni, akhirnya sampai sekarang sering tanggapan. Pernah di Banyuwangi, pernah di Jember, pernah di Lumajang, pernah di Malang, pernah di Blitar, pernah di Trenggalek itu. Yang pada akhir-akhir ini saya sering adalah di wilayah saya sendiri, di kabupaten dan di kota. Sebetulnya memang kami dulu tidak ingin jadi dalang, tapi nyatanya kebetulan Allah itu memberi saya supaya jadi selain jadi pegawai negeri, saya ini ditakdirkan untuk jadi seorang dalang. Begini Pak, adakah suka dukanya Bapak selama jadi dalang itu Pak? Suka dukanya itu apa? Suka dukanya itu? Sukanya begini ya, kalau dalang itu mau berangkat itu kadang-kadang gini, sukanya itu waduh apa ini saya jalankan, nanti saya omongkan apa. Namun kalau sudah di atas panggung, sudah megang wayang, diiringi dengan karawitan, yogo dan sinden, itu lupa sampai orang tanya kenapa dalang itu semalam kok enggak pipis, kenapa ya? Itu karena kita permohonan kepada Allah, dan itu apa ya, akhirnya dikabulkan sampai pagi selesai dalang itu tidak terasa kencing. Nah itu karena seorang dalang itu harus konsentrasi betul, selain konsentrasi lakon dan gending, dan harus menguasai semuanya. Dramanya harus bisa, suaranya harus bagus, untuk menguasai gending-gending harus bisa, sehingga seorang dalang itu kalau tidak bisa gending kadang-kadang kurang menguasai, akhirnya dari pihak yogo itu menganggap dalang itu remeh, jadi enteng. Dalang itu apa katanya yogo, tapi kalau sudah menguasai gending, bahkan kewibawaan dalang itu pertama adalah menguasai gending, kedua menguasai sastra, dan ketiga lakon itu ya itu harus bisa, dan harus bagaimana caranya untuk membuat lucu sehingga penonton itu akan senang. Jadi lucu itu tidak harus lucu itu gagel atau itu, karena memang seorang bantah membantah itu kalau memang baik itu orang juga akan senang. Nah seperti itu. Dukanya sering ya, kira-kira saya ini adalah kalau 3 kali 4 kali dalang mau berjalan kurang 2 hari itu dikembalikan. Uangnya dikembalikan gitu? Bukan dikembalikan, ditolak, akhirnya tidak jadi. Jadi ditolak sehingga tidak jadi. Otomatis karena saya sudah megang yogo-yogo, terus sinden dan lain-lain, itu akhirnya saya torok untuk memberi imbalan, karena sudah saya talang, karena yogo itu sudah, atau pengendang itu sudah siap tidak ikut, mau ikut saya, ternyata saya gagal. Akhirnya saya sudah ada kalau 3 kali 4 kali ini mengembalikan ini dalang untuk memberi ganti rugi. Ini sukanya, dukanya itulah. Dukanya itu Pak? Nah, kalau sukanya memang banyak sukanya. Orang kalau sudah dalang itu sudah semuanya dunia seperti miliknya sendiri.
Tidak ada orang yang merasa pinter kecuali dalang. Nah, itulah. Sehingga memang kalau ingin jadi dalang, silahkan yang tangguh betul-betul. Juga dari dalang itu tidak susah dan tidak gampang. Jadi dalang itu tidak susah, tidak gampang, asal memang ditekuni itu pasti akan bisa. Dan jangan menggampangkan atau seenaknya sendiri. Dalang itu seorang itu namanya ki. Jadi ki itu orang yang terpilih. Ki itu kiai ada bahasanya itu. Apa harapan Anda kepada pemerintah terkait dunia perwayangan ini, Pak, ke depannya? Apa harapan Anda itu ke pemerintah ke depannya biar perwayangan biar dilestarikan? Harapan Anda ke pemerintah itu apa? Harapan saya pemerintah ini mudah-mudahan tetap terpanggil dan tetap melestarikan budaya adiluhur, bahwa ini budaya asli Raja yang dulunya utamanya itu penyebar agama Islam, tapi sebetulnya memang sebelum Islam itu sudah ada pewayangan itu. Tadi wayang kulit ini ada, wayang kulit ada, dan lain-lain. Itu semuanya sarana untuk dakwah kepada masyarakat, sehingga dalang ini bisa ngangkat, bisa memberi penerangan dan lain-lain. Karena seorang dalang ini atau wayang kulit ini selain tuntunan, sebagai tuntunan, tatanan, tontonan, dan ini semuanya akan mengandung filsafat yang adiluhur. Sehingga jangan menganggap enteng. Ini para wali dulu penyebaran agama Islam melalui pedalangan. Terus apa motivasi Bapak kepada pemuda-pemuda kaum milenial ini agar supaya dia juga ikut melestarikan budaya leluhur kita itu, Pak? Untuk motivasi kepada pemuda anak-anak itu apa, Pak? Jadi begini ya, kalau memang sesuai dengan pakem, bahasanya pun itu susah ya dulu. Jadi seorang dalang yang sekarang ini istilahnya zaman modern, zaman internet dan YouTube dan milenial istilahnya, itu seorang dalang harus bisa menempatkan diri di daerah mana. Seperti saya di Pasuruan, kalau saya dalang sistemnya itu seperti bahasanya di daerah Pulonan, bahasanya Galek, Tulungagung, Kediri, Blitar, ini orang tidak akan tahu, anak muda ini akan tidak tahu, sehingga orang akan melihat itu tidak mau. Karena apa? Tidak ngerti apa yang dibicarakan itu. Sehingga kami kalau dalang di Pasuruan, apalagi di pesisir dekat Madura, ya saya kasar. Nanti kalau saya ditanggap di Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri dan lain-lain, kami ya harus menyelesaikan daerah. Kami sudah di Pasuruan itu sudah kurang lebih 40 tahun, sehingga kami bahasa logat saya tetap Pulonan, tapi di sini saya kasih ngetanan. Contohnya daerah wayang di pesisiran ini harus ada kremonya, ada ini pelawaknya, ada itu biar nanti masyarakat itu tahu. Seandainya di daerah pesisiran dekat Madura, saya pernah di daerah Madura itu daerah pesisiran ini di daerah Kisik itu, saya pernah ditangkap di situ. Ya saya pakai pelawaknya ya bahasa Madura campur ini biar orang tahu. Karena memang itu tontonnya itu ya. Jadi menyesuaikan daerah sana, Pak. Ya, menyesuaikan daerah itu. Ya. Seandainya ada anak-anak muda ingin seperti kayak Bapak, apakah Bapak ini siap untuk melatih apa dan gimana? Saya siap, saya bangga. Barangkali ada orang tua yang anaknya punya bakat senang wayang dan hebat. Ini tolong salurkan lewat Pepadi Kota Pasuruan, nanti akan saya ajari sendiri. Karena memang seperti orang ini
membimbing anak TK, anak muda itu nanti akan saya ajari mulai dalang nol. Pertama tidak langsung belajar dalang, saya kenalkan tokoh-tokoh wayang. Setelah tokoh-tokoh tahu Kurawa itu siapa, Bendowo itu siapa, itu kami siap. Kalau memang ada yang tua, ada yang muda, ini nanti saya golongkan, dan itu nanti akan saya ajari sendiri di rumah saya ini, karena juga ada, kalau memang ada di fasilitas pemerintah di gedung, karena ada juga, nah itu kami siap, kami lakukan. Jadi mungkin sekali pertemuan itu paling lama adalah 2 jam, karena memang lebih dari 2 jam akan jenuh. Nah, itu kami siapa yang anak cucunya ingin belajar dalang atau kawruh ingin dalang, atau tidak ingin bapak-bapak ingin caranya belajar memahami wayang, kami siap untuk untuk menyalurkan bakat kami kepada penerus, sehingga kelamaan di kabupaten khususnya Pasuruan, kabupaten dan kota dan umumnya Jawa Timur, Jawa ini jangan sampai punah, karena itu memang kesenian wayang kulit itu sangat sopan santun, unggah-ungguh, tepo celiro. Di situ akan diajarkan khusus, karena memang kalau kami mengajar bahasa Indonesia tidak mungkin ya tuh. Sehingga kalau belajar wayang saya bahasa Jawa, sekaligus orang yang belajar dalang itu sekaligus belajar bahasa Jawa. Itulah harapan. Kalau memang silakan, mari hubungan dengan Pepadi Kota Pasuruan, atau mungkin ke saya langsung juga ada channelnya 081233210840, persisnya Jalan Erlangga Gang Perumahan Dek nomor 40 Pasuruan, telepon 081233210840. Itu lebih jelas. Baik Pak, terima kasih atas kehadirannya. Bapak rela meluangkan waktunya untuk kita semuanya, untuk ngasih motivasi, karena paparannya dari awal sampai akhir ini amat jelas sekali. Sungguh sudi, saya rela datang Bapak ini, tokoh pewayang ini rela hadir di channel kami, di tempat kami, dan semoga kedepannya Ki Haji Sucipto Sabda Utomo semoga sukses selalu. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.